Oke, selamat datang teman-teman semua di secret yang selanjutnya. Nah, untuk secret kali ini judulnya adalah Kameraku Temanku. Di sini akan saya share tentang tips dan cara mengakali gimana caranya kita ini untuk yang pertama kali buat bikin konten, terutama formatnya video. Nah, ini saya mau bagikan ada beberapa strategi yang saya lakukan juga ketika saya juga waktu itu belajar ngomong depan kamera. Nah, semoga video ini bisa menjadikan inspirasi untuk teman-teman semua dan siapa tahu bisa dipraktekkan juga. Nah, akan membahas tentang seberapa penting sih kita menguasai public speaking untuk seorang content creator. Dan selanjutnya ada beberapa tips gimana ngomong depan kamera itu jauh lebih percaya diri. Nah, nanti di belakangnya juga ada bonus tips tentang tell dan sell. Oke, sekarang mulai masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya public speaking untuk content creator. Nah, kenapa kok di secret ini saya membahas tentang tips percaya diri ngomong depan kamera, atau intinya yang berhubungan dengan konten format video. Karena asal teman-teman tahu aja, bisa langsung dicek di Google Trends juga, ataupun di penelitian lain, bahwa 5 tahun terakhir ini format video sudah mendominasi sosial media semua. Semua sekarang sudah ada format video. Itu artinya teman-teman mau nggak mau, entah sebagai creator, entah sebagai business owner ataupun yang lainnya, pasti akan membuat konten formatnya video. Salah satu fundamentalnya adalah public speaking. Karena ketika kita memunculkan suara kita sendiri atau kita ngobrol bikin video kayak gini, kelihatan wajah kita, maka kita juga harus menguasai secara umum gimana caranya ngomong depan kamera, gimana caranya kita menyampaikan pesan ataupun konten yang kita berikan ke audiens ini secara step by step. Nah, itu cara awam kita mesti mempelajari itu. Nggak harus sedetail, nggak harus sestruktur kalau kita mempelajari mata kuliah ataupun pelajaran public speaking. Nah, yang selanjutnya, kenapa teman-teman mesti mempelajari public speaking untuk content creator? Karena nanti di salah satu secret saya akan menjabarkan gimana caranya kita bisa mengconvert dari satu konten itu menjadi 18 konten dengan berbagai macam format. Nah, kunci utama satu konten agar bisa dijadikan banyak format konten menjadi 18 konten adalah kita harus membuat konten formatnya video seperti YouTube yang bikin durasi di atas minimal 5 menitan lah, atau paling enggak 3 menit, 5 menit, 8 menit. Itu udah standar dan udah cukup. Nah, ketika teman-teman berhasil membuat satu konten, misalnya formatnya video dalam waktu 8 menit, nanti akan bisa dipecah menjadi 18 konten. Ntar saya kasih tahu gimana gambaran singkatnya ataupun detail-detailnya tentang format konten apa aja yang bisa dihasilkan dari satu buah video. Nah, enak banget kan ketika teman-teman bisa membuat satu konten aja itu bisa dijadikan buat 18 hari, misalnya sehari upload sekali. Itu yang selanjutnya. Nah, ketika teman-teman juga pakai public speaking ataupun bikin konten formatnya video untuk konten ataupun promosinya, maka emosional, seperti yang secret sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang emotionable, di mana kita harus menghadirkan emosi, kita harus menghadirkan misalnya rasa, bikin orang itu setelah menyimak konten kita, mereka merasa senang, mereka merasa tertawa, mereka merasa terinspirasi, mereka merasa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, kita akan menghadirkan itu di format video. Karena kalau format video itu jauh lebih besar potensi convertnya dibandingkan format konten yang lainnya. Karena audiens akan langsung otomatis mendengarkan kita, nggak harus misalnya menggunakan carousel. Mereka harus membaca dulu satu persatu, mereka memahaminya. Nah, kalau formatnya video itu jauh lebih cepat dibandingkan yang lain. Apapun format kontennya itu sangat cepat dipahami karena kita langsung to the point, kita langsung menyampaikan inti konten yang akan kita pesankan ke target market kita. Nah, tinggal disesuaikan teman-teman mau pakai format yang seperti apa. Kalau saya usahakan semaksimal mungkin untuk menguasai banyak format konten sekaligus. Oke? Nah, sekarang masuk nih ke poin yang kedua,
gimana sih cara saya itu bisa mulai percaya diri, mulai berani ngomong depan kamera, akan saya bagikan di secret yang kali ini. Nah, bisa dicek teman-teman jejak digital saya, misalnya ada di YouTube ataupun ada di Facebook. Cari postingan video saya. Kalau di YouTube, cari postingan video YouTube pertama saya. Teman-teman bisa cek di mana saya langsung ada perbedaan yang cukup signifikan antara sekarang dengan waktu itu. Kalau waktu itu saya masih gimana ya? Waktu itu saya masih grogi yang pertama, takut ngomong depan kamera. Yang selanjutnya saya masih overthinking, terlalu memikirkan hal-hal yang yang belum tentu terjadi. Yang selanjutnya saya nggak mempersiapkan apa yang ingin saya sampaikan pada saat itu. Yang selanjutnya saya nggak melakukan yang namanya eye contact. Eye contact itu saya fokusnya nggak ke titik kamera ini, tapi fokus ke kanan, ke kiri, atas, bawah, lihat layar. Tapi saya nggak fokus menatap titik kamera itu tadi. Nah, akhirnya saya setelah melakukan praktis, setelah saya melakukan latihan, dan terus bikin konten format video, sekarang alhamdulillah lebih dari 200 video sudah saya produksi, dan yang dipublikasi masih banyak yang belum dipublikasi, masih diedit, ada di bank konten yang siap diupload. Nah, akhirnya saya mulai menemukan celahnya. Gimana caranya saya ketika ngeklik record pada saat on kamera kayak gini, saya bisa langsung menghadirkan vibe-nya, menghadirkan suatu semangat, ataupun menghadirkan suatu konten yang nggak menjenuhkan. Itu terus saya lakukan setiap hari. Harapannya ke depannya saya semakin jago, semakin percaya diri lagi ketika ngomong depan kamera juga. Nah, yang saya lakukan untuk mulai percaya diri ngomong depan kamera, akhir-akhir ini sudah saya rangkum menjadi beberapa poin. Yang saya lakukan adalah yang pertama, topik. Kita mau menyampaikan topik apa pada saat membuat video itu. Contohnya video ini saya membuat topik tentang kameraku, temanku. Topiknya jelas, public speaking untuk content creator yang bikin konten format video. Setelah topik sudah jelas, maka kita harus menganalisis. Masuk yang kedua, kita harus analisis, kita harus riset, cari tahu tentang topik kameraku adalah temanku. Dicari di internet, apa sih yang perlu aku sampaikan, apa sih kosakata yang perlu teman-teman ketahui untuk menambahkan insight, atau misalnya gimana cara saya mengkonsep yang dari topik menjadi kalimat-kalimat, menjadi sebuah poin demi poin yang nantinya akan saya sampaikan ketika membuat konten. Nah, sekarang masuk yang ke selanjutnya, yaitu konsep. Itu tadi, saya cari jalan termudah untuk menyampaikan konten. Ntar setelah saya bagikan strategi ini, cara saya untuk persiapan bikin konten video kayak gini, ntar saya kasih contoh singkatnya. Selanjutnya, untuk membuat poin-poin, saya menggunakan istilah-istilah yang misalnya 3P, 3A, 3D, nah kayak gitu. Itu akan lebih mudah dipahami. Yang selanjutnya, saya juga menggunakan angka di dalamnya. Kalau memang memungkinkan, saya akan twist, saya akan ubah yang tadinya kosakatanya itu sulit dipahami, saya cari persamaan katanya, saya cari akronimnya, lalu saya menggunakan istilah yang bikin mudah dipahami. Yang selanjutnya intinya itu ya, gampang diingat oleh target audiens kita. Yang selanjutnya yang paling penting adalah latihan. Percuma teman-teman mempelajari ilmu apapun itu tentang detailnya public speaking, cara ngomong depan kamera, bikin video sebagus mungkin kalau enggak melakukan yang namanya latihan. Sama seperti ketika kita mempelajari yang namanya renang. Oh, renang itu tangannya kayak gini, kakinya mengepak, habis itu tarik nafasnya seperti apa. Percuma kita menguasai ilmunya kalau kita nggak terjun ke kolam langsung. Oke, dengan adanya latihan, kita akan semakin terbiasa dengan membuat konten video kayak gini. Goalsnya, setelah teman-teman tahu ini, bisa makin semangat lagi buat bikin video karena sudah memiliki perfect creator gear. Karena perfect creator gear, make it perfect. Oke? Perfect Creator Gear akan membantu teman-teman semua membuat dan mendominasi semua format konten. Entah konten format teks, audio, video, gambar.
Nah, selanjutnya masuk ke poin yang terakhir, yaitu landing epic. Kayak pesawat itu landingnya harus mulus, sebisa mungkin kita mulus. Misalnya kalau closing di akhir video, usahakan kita nggak bertele-tele, kita langsung to the point, menyampaikan apa, ucapan terima kasih, call to action-nya apa, habis itu penutup, udah. Nah, dari kurang lebih ada 5 strategi yang saya rangkum ketika saya membuat konten video kayak gini, dan saya bisa mulai percaya diri ngomong depan kamera. Saya contohkan ke dalam satu konten. Ini contohnya ya, 1 menit coba saya bikin konten tentang video ini, tentang menerapkan strategi ini. Ada 3 W yang mesti teman-teman ketahui untuk membuat konten jauh lebih tertarget dan lebih berhasil. W yang pertama adalah who, siapa target market kita yang akan menerima konten kita. W yang kedua yaitu what, apa sih pesan yang akan kita sampaikan dan apa yang akan diterima oleh audiens setelah menikmati konten kita. W yang ketiga adalah where, di mana target market kita berada, sosial media apa, dan di platform digital mana. Jangan sampai kita salah masuk ke dalam kolam yang memang nggak ada target market kita. Nah, teman-teman harus selesaikan 3W itu untuk mendapatkan dan menghasilkan konten-konten terbaik dan tertarget. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan e-booknya tentang 3W lebih detail lagi, bisa langsung download, klik link yang ada di bawah. Nah, itu sedikit contoh cara saya latihan menggunakan strategi ini, persiapan ini untuk menyampaikan konten yang saya sampaikan. Topiknya jelas tadi adalah 3W untuk menghasilkan konten yang tertarget sesuai dengan market. Yang selanjutnya, analisisnya yang saya lakukan adalah, apa aja sih yang harus disampaikan? Pesan kontennya itu apa? Goals-nya ada apa aja? Itu tadi kan ada 3W, who, what, dan where. Terus konsepnya, saya menggunakan poin-poin. Ada menggunakan 3, angka 3 yaitu kan ganjil. Habis itu saya juga menggunakan istilah akronim yang mudah diingat, 3W. Selanjutnya saya juga latihan. Nah, ketika saya sering latihan tentang topik ini, semakin matang di otak saya step by stepnya. Jadi saya nggak kebingungan kehabisan kosakata ataupun pas ngeblank. Selanjutnya landing epic. Di ujung tadi saya call to action-nya adalah menginvite teman-teman semua untuk melakukan remake ataupun revisi dari kontennya. Apakah target marketnya sudah jelas, sudah tahu marketnya di mana, terus pesan kontennya, goals kontennya sudah jelas apa belum. Terus belakangnya call to action yang saya pasang adalah memberikan sebuah e-book ataupun video course untuk bisa di-download secara gratis. Nah, buat teman-teman juga bisa langsung take action sekarang. Buat video minimal latihan dulu deh 1 menit. Sampaikan mulai dari opening, hook-nya, hook, story, dan offer. Hook, story, dan offer. Hook-nya adalah judulnya yang bikin orang menarik di detik pertama. Karena detik pertama adalah kunci orang buat masuk ke konten kita. Kalau dari detik pertama orang udah ngebosenin, udah bikin skip, mereka bakalan scrolling, mereka akan tinggalkan. Terus kalau misalnya yang saya lakukan ketika saya ngeblank, waktu bikin video kayak gini misalnya, maka saya langsung pakai metode switch. Saya langsung mengubah. Yang tadinya saya membahas tentang 3W itu tadi, terus saya lupa di tengahnya, lupa di salah satu W, maka saya akan menggunakan switch metode dengan menyambungkan ke pengalaman pribadi saya. Coba deh saya kasih contoh. Misalnya, ada 3W yang mesti teman-teman perhatikan sebelum membuat konten dan agar kontennya bisa tertarget. W yang pertama yaitu who, siapa target marketnya. Yang kedua yaitu misalnya yang kedua ini harusnya what, tapi saya lupa. Nah, di tengah jalan saya lupa. Saya nggak sebisa mungkin nggak memperlihatkan saya ketika ngeblank. Maka setelah poin yang pertama selesai yaitu who, langsung saya, waduh ini lupa nih. Langsung saya switch ke pengalaman pribadi saya. Contoh, yang pertama adalah who, siapa target market teman-teman semua. Nah, sesuai dengan yang saya lakukan, konten saya, ini target marketnya adalah seorang content creator yang ingin mulai nih bisa menghasilkan income sejak konten pertama, tanpa harus menunggu akunnya besar terlebih dahulu. Nah, itu sambil diingat-ingat, sambil membicarakan tentang pengalaman pribadi, sambil diingat-ingat kita menyampaikan apa, terus mulai ingat nih,
langsung kita masuk. Poin yang kedua yaitu what. Apa sih pesan yang ingin kita sampaikan? Selanjutnya sampai selesai. Nah, untuk tips ngeblank ini bisa paling simpel itu tadi. Sesuatu yang relate dengan pribadi saya, sesuatu dengan pengalaman pribadi saya untuk bisa langsung di-sharekan. Karena pengalaman pribadi itu nggak perlu diingat-ingat lagi, udah bisa langsung otomatis bisa disampaikan. Apalagi relate dengan kontennya. Itu bisa dijadikan tips buat teman-teman semua. Yang selanjutnya untuk mengatasi ngeblank, saya udah berusaha membuang jauh yang namanya mental block, overthinking. Jadi, audiens ini, teman-teman pasti nonton ini, nggak tahu kan setelah ini saya ngomongin apa. Nah, itulah yang saya lakukan. Kan audiens nggak tahu setelah ini saya ngomong apa. Saya nggak harus ngomong secara urut 1, 2, 3, 4, tapi intinya audiens itu paham dengan yang saya sampaikan. Entah muter-muter pembahasannya dari dari poin 1 loncat ke 5, habis itu ke 3, habis itu ke 7, ke 8. Nggak masalah, intinya audiens bisa ngerti dan paham apa yang kita sampaikan. Asal teman-teman tahu aja, di poin ini tadi, di content secret ini, saya juga melakukan yang namanya lompat-lompat. Coba, dari poin 1 loncat ke 5, 5 ke 2, 2 ke 3. Tapi teman-teman kan bisa memahami dengan intinya teman-teman kan paham, ada tipsnya, ada cara ngatasi ngeblank, terus seberapa penting public speaking buat content creator kayak gitu. Nah, untuk bonus tipsnya adalah sell dan tell. Tell di sini adalah teman-teman juga mesti belajar gimana caranya menyampaikan pesan, misalnya sharing tentang pengalaman pribadi. Nah, itu teman-teman juga mempelajari yang namanya storytelling, cara bercerita, gimana cara mengemas sebuah cerita itu tadi menjadi menarik, gimana caranya audiens mau dengerin cerita kita. Setelah teman-teman mulai terlatih dengan storytelling, selanjutnya mulai nih mempelajari yang namanya story selling. Setiap kalimat yang diucapkan, padahal itu nggak secara terang-terangan teman-teman berjualan, tapi di dalamnya teman-teman menyelipkan jualan promosi, itu adalah cara yang epic untuk seorang content creator. Contohnya sudah saya ada di supermarket strategi, bisa dicek sebelum secret ini, itu sudah saya kasih contoh gimana caranya menerapkan cover selling, soft selling di halaman di setiap detik konten kita. Oke, semoga teman-teman bisa memahami. Untuk PR kali ini teman-teman itu tadi sering-sering latihan, topiknya apa, analisis, habis itu dikonsep, dipersiapkan dengan matang, habis itu jangan lupa latihan dan jangan lupa latihan buat closingnya agar landingnya itu mulus. Oke, sampai jumpa di secret selanjutnya.